Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syadan Daud, NPM 19219111111 dari Penjas 2C. Di sini saya akan menjelaskan atau mengurai beberapa materi atau rangkuman hasil saya yang merangkum. Dari materi yang pertama ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, standar isi. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal atau tujuan yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan Urdan dalam Kudun dan Soulier 2009 bahwa tujuan digambarkan secara umum sebagai sasaran, hasil, atau hal yang ingin dicapai siswa selain sasaran. Dan Creedle menambahkan bahwa tujuan kurikulum pada dasarnya terdiri dari sasaran, tujuan, dan program pendidikan yang objektif. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan dalam SKL atau standar kompetensi lulusan. Tujuan dituangkan dalam standar isi yang merupakan turunan dari SKL terdiri KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan program pendidikan yang objektif dituangkan dalam standar proses dan standar penilaian. Poin yang selanjutnya ada standar proses. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut atau proses pembelajaran selanjutnya. Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi, kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline, cakupan materi, serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Yang kedua ada kegiatan inti. Di tiap kegiatan pembelajaran, seharusnya guru memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan atau taat apalah, menghargai pendapat orang lain sebagai yang telah dicantumkan pada silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Cara-cara yang dilakukan berkaitan dengan proses pengumpulan data informasi diusahakan sedemikian rupa sehingga relevan dengan jenis data yang dieksplorasikan. Misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan lain-lain. Sebelum menggunakan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diperoleh siswa, mesti tahu dan kemudian berlatih, lalu dilanjutkan dengan menerapkannya pada berbagai situasi. Yang ketiga, ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang dicantumkan atau ditentukan oleh suatu satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi ada materi 1-3 yaitu tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang dari materi saya atau salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.